Melanjutkan episode sebelumnya. Angin liar bergerak setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Hantian langsung menghilang dalam angin itu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan ketika melihat Hantian menghilang. Segera, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju sesuka jidatnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan Hantian yang dibungkus oleh doki yang lebat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam, angin yang mengalir, gerakan kedua. Kejutan segera melintas di mata Hantian setelah telapak tangan yang pertama dihindari oleh Xiaoyan. Segera, kakinya dengan cepat membentuk dua busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi tornado angin yang menerjang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan Hantian yang dengan cepat mengejarnya. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Gerakan ketiga, Xiaoyan baru saja menstabilkan tubuhnya ketika teriakan tajam yang tiba-tiba muncul dari belakangnya dan angin liar segera melonjak. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, kaki kanannya dengan lembut menekan tanah, jari-jari kakinya menempel ke tanah dan dia dengan cepat memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Adik Xiaoyan, kamu sepertinya bukan kaleng-kaleng. Gerakan keempat. Ekspresi Hantian juga menjadi serius setelah 3 serangannya dihindari oleh Xiaoyan. Dia berteriak keras dan doki hijau berputar di atas permukaan tubuhnya. Seketika, kekuatan hisap melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan semua orang di aula segera mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Hantian juga sangat menggila. Dengan suara siu, dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan sekali lagi dapat menghindar. Gerakan kelima, gerakan keenam. Pertempuran di aula menjadi lebih seru. Kecepatan Hantian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada seorang pun di aula yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan hisap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian, ekspresi Xiaoyan masih tetap santuy. Langkah kakinya sesekali maju mundur cantik-cantik. Setiap gerakan kecilnya memungkinkannya untuk menghindari serangan Hantian. Amazing, wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiaoyan dengan santai menghindari serangan Hantian. Dia tanpa sadar berseru dengan suara manja. Dia memang sangat menakutkan, sepertinya dia telah menjadi jauh lebih kuat selama ini, ucap Han Sui sambil mengangguk ketika mendengar kata-kata Han Yue. Orang ini sangat kuat. Hanji juga memandangi baku hantam yang beradrenalin di dalam aula. Wajahnya juga secara bertahap berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Jika dia terlibat dalam baku hantam hidup dan mati dengan saudara kedua, kemungkinan saudara kedua akan wassalam di tangannya. Menurut dugaanku, orang ini sangat cocok baku hantam dengan Hong Chen. Seorang pria yang tampak agak mirip dengan Han Chong perlahan berbicara. Hahaha, mari kita lanjutkan menonton dan melihat apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari serangan saudara kedua. Hanji tersenyum dan menjawab ketika matanya menyaksikan baku hantam Xiaoyan dan Hantian. Gerakan ke-9. Wajah Hantian berubah hijau pada saat ini. Tornado angin hijau berputar liar di bawah kakinya. Siu, cahaya hijau menyala di aula besar dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya, serangan dari Hantian itu sia-sia dan dapat dihindari oleh Xiaoyan. Gerakan ke-10, 9 langkah angin. Hantian tiba-tiba berteriak keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah secara melingkar dari Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah kakinya, 9 angin hijau berputar dan sepenuhnya menyegel semua jalur mundur Xiaoyan. Bersatu, segel tangan Hantian bergerak dan 9 angin yang berputar itu segera mengeluarkan suara keras. Segera, mereka berputar secara gila dan melesat ke arah Xiaoyan. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu menghindarinya. Hantian tertawa terbahak-bahak pada Xiaoyan yang disegel dalam angin yang berputar. Berhenti! Sebuah teriakan muncul dari tengah 9 angin yang berputar saat tawa Hantian terdengar. Segera, ruang sedikit berubah. 9 angin yang berputar benar-benar berhenti sejenak. Begitu 9 angin yang berputar berhenti, cahaya perak melintas dengan cara seperti kilat. Segera, itu berubah menjadi sosok Xiaoyan yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang kali ini. Xiaoyan menanggupkan kedua tangannya, menyeringai dan berbicara dengan Hantian. Kekuatan spesial, kamu elit dojong. Setelah ketululannya berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak di wajah Hantian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Hahaha, Tuan Hantian salah.
Aku belum mencapai tingkat itu. Kekuatan spesial ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa aku gunakan sama sekali. Namun, itu hanya keberuntungan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Adik Xiaoyan benar-benar rendah hati. Kekuatan spesial ini adalah kekuatan dari elit Dozo. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Dohuang sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Saya menyerah baku hantam denganmu kali ini. Dengan bakat dan kemampuanmu ini, ada kemungkinan bahwa kamu dapat membuat namamu terkenal di dataran tengah ini. Han Tian mengembuskan napas. Matanya tiba-tiba melesat ke arah Han Sui dan Han Yue. Dia tersenyum dan berkata, "Penglihatan kalian berdua cukup bagus." Kata-kata Han Tian yang penuh makna ini menyebabkan wajah Han Sui dan Han Yue langsung menjadi malu-malu kucing. Han Chi juga tertawa ketika mendengar kata-kata Han Tian. Tatapannya perlahan melihat Xiaoyan. Dia berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiaoyan, jika klan Han bisa selamat dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Banyak anggota klan Han di belakang Han Chi juga berdiri dengan wajah serius ketika kata-kata Han Chi terdengar. Mereka menanggupkan tangan mereka bersama dan membungkuk kepada Xiaoyan. Han Sui dan Han Yue di samping juga bertukar pandang satu sama lain sebelum mengambil langkah mundur dan membungkuk kepada Xiaoyan. Xiaoyan tertawa suram di hadapan kesopanan yang begitu besar ini. Dia hanya bisa menghela napas, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka dalam tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan tubuh saya." Oh, adik Xiaoyan masih terluka. Han Chi dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Ya, itu tidak masalah. Ini adalah kepala alkemis klan Han saya, Tuan Zugan. Dia adalah alkemis tingkat 5. Izinkan penatua ini untuk melihat keadaanmu. Kemungkinan dia bisa membantu cedera di tubuhmu. Tatapan Han Chi beralih ke arah seorang pria tua yang tampak tidak peduli di sampingnya. Xiaoyan sudah melihat pria tua ini ketika dia memasuki ruangan sebelumnya. Namun, dia jelas agak sombong. Dia telah menutup mata sejak awal. Pada saat ini, Zugan akhirnya perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-kata Han Chi. Matanya melirik Xiaoyan sebelum segera berbicara dengan sikap tidak peduli. "Datang dan biarkan aku melihatnya." Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata Zugan. Dengan level alkemis Xiaoyan saat ini, dia jelas lebih tinggi dibandingkan Zugan tulul ini. Namun, dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan maju dan menyerahkan tangannya kepada Zugan. Zugan bahkan tidak berdiri ketika Xiaoyan mendekatinya. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiaoyan. Tangan yang keriput ditempatkan di tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Mengaum, kekuatan spiritual Zugan baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak kasat mata berbentuk api muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, ia meraung keras pada kekuatan spiritual milik Zugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan bentuk seperti gunung sinabung ketika ruangan itu terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat, kekuatan spiritual milik Zugan muncul seperti beruk yang bertemu dengan harimau ganas. Di dalam aula besar, Zugan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba menunjukkan kejutan di wajahnya. Dia melemparkan tangan Xiaoyan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga mundur beberapa langkah. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah dia melihat hancur dan berbicara dengan suara bergetar. Kamu. Tuan Zugan, ada apa?" Ekspresi Zugan yang tiba-tiba ketakutan juga menyebabkan kelompok Han Chi di sampingnya terkejut. Mereka segera bertanya, "Bagian dalam tubuhku memang agak aneh." Tuan Zugan sedikit terkejut. "Tidak apa-apa." Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, ia mengambil selembar kertas putih dari meja dan menulis beberapa bahan obat yang diperlukannya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zugan. Dia berkata, "Tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat ini. Menjadi seorang alkemis tingkat 5, kamu harus menyadari beberapa bahan obat yang kutulis ini harus dipertahankan dengan baik. Kirim seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah kamu mendapatkan semua bahan ini." Kata-kata Xiaoyan tidak sopan dan penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Han Chi dan yang lainnya tersenyum suram. Sementara Han Chi siap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi ini, Zugan langsung menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 bahan obat yang tertulis di dalamnya, dia langsung terkejut. Dengan penglihatannya ini, ia secara alami dapat mengatakan bahwa bahan obat ini hanya akan digunakan ketika memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. "Kamu, Tuan,
Yakinlah bahwa saya akan memilih bahan obat yang memiliki kekuatan obat terbaik. Zugan dengan hati-hati menyimpan kertas putih itu dan dengan cepat menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah melihat kesopanan Zugan kepada Xiaoyan, Hanji dan yang lainnya terkejut terheran-heran. Segera wajah mereka menunjukkan ekspresi membagongkan. Han Yue dan Han Sui tertawa ketika mereka melihat ekspresi membagongkan dari semua orang di aula. Tawa dari Han Yue dan Han Sui juga membangunkan Hanji dan yang lainnya dari keadaan mereka yang membagongkan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiaoyan. Han Sui, bawa adik Xiaoyan dan temukan kamar baginya untuk beristirahat. Soal ramuan obat harus diselesaikan hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan bahan obat itu ke kamar adik Xiaoyan. Hanji tersenyum saat dia menangani situasi ini. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.